sudah bisa-bisa kadang-kadang melebihi gaji kita yang kita dapat dalam satu bulan. Akhirnya kita terjerat di dalam ini utang, dan kita tahu kartu kredit itu bunganya terus tiap bulan 2%, 2%, 2%, 2%, lama-lama akhirnya nggak mampu bayar. Kalau sudah nggak mampu bayar, akhirnya harus lari-lari. Ada kartu kredit yang menunggak, ketika menunggak ditagih oleh tukang tagih, kita lari sana-sini, bersembunyi, stres, dan akhirnya karena kita stres, kita kehilangan konsentrasi kepada pekerjaan, di pekerjaan akhirnya dipecat. Ya, kehilangan pekerjaan. Ketika kehilangan pekerjaan, tukang tagih tetap datang, kita mulai ribut dengan keluarga, dengan tetangga, kita juga pinjam-meminjam dengan tetangga kita, akhirnya kita hidup dengan hutang, tidak dipercaya sama orang lain, dan akhirnya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, dan akhirnya biasanya berakhir dengan keluarga yang tidak bahagia. Jadi makanya prinsip kita ya harus bijak dalam menggunakan pinjaman. Pinjaman itu harus dipakai sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk bersenang-senang, ya, tetapi untuk membuat hidup lebih baik. Pinjam usaha kredit untuk usahanya maju dan berkembang, hidup lebih baik. Pinjam konsumer untuk kemudahan, ya, untuk hidup yang lebih baik, bukan untuk membuat hidup lebih sengsara. Ya. Kemudian jasa bank di sini, bank selain simpanan pinjaman, bank juga memberikan jasa. Jasanya sering kita gunakan di zaman dulu, transfer. Zaman-zaman kita dulu, zaman saya apalagi dulu, kalau kirim uang pakai wesel pos. Sekarang udah enggak zamannya lagi. Kalau sekarang tinggal transfer melalui handphone, pindah rekening, selesai pada saat yang sama. Zaman dulu bisa nunggu 1-2 hari. Jadi bank bisa memberikan transfer. Transfer ini bukan saja dalam negeri, juga bisa ke luar negeri. Jadi artinya kemudahan. Ya, kita juga bisa menerima transfer dari luar negeri. Nah, jasa bank yang kedua adalah clearing. Clearing ini artinya untuk kalau seandainya Bapak Ibu menerima cek dari Bank Danamon, sedangkan Bapak Ibu sendiri punya rekeningnya di BRI. Gimana cara menyairkan cek tersebut? Ya, tentu padahal kan Bapak nggak punya rekening di BRI, di Bank Danamon. Jadi caranya adalah Bapak pergi ke rekening Bapak Ibu di BRI, kasihkan ceknya ke BRI, nanti BRI yang nagihkan ke Danamon. Nanti hasilnya kalau sudah ada, masuk ke rekening di BRI. Nah, itu disebut dengan clearing. Jadi nanti ada satu mekanisme antar bank, mereka saling menagihkan, tukar-menukar, lagi cek masing-masing, itu clearing. Zaman sekarang sih, sekarang kayaknya udah makin, ini sudah enggak, ini zaman-zaman kuda gigit besi lah dulu ya. Saya tahun 90-an, clearing masih ramai, banyak sekali. Dulu waktu saya kerja di bank itu, tahun 90-an itu, kita pulangnya jam 11 malam, ya, 11 malam untuk menyelesaikan warkat-warkat clearing itu. Nah, jadi itu banyak orang-orang pakai warkat untuk clearing, tukar yang punya cek itu. Jadi kita tiap hari merapikan, besoknya bagi ke bank, melakukan clearing, tukar menukar dengan bank. Tapi gak zaman sekarang, butuh uang, transfer pakai ATM atau pakai mobile banking, bisa. Mau punya rekening BCA, mau transfer BRI bisa, dari BRI ke BCA bisa, dan langsung pada saat yang sama. Jadi clearing makin tertinggal, ya, makin tertinggal. Bisnis yang ketiga dari bank juga bisa memberikan money changer. Jadi kalau kita punya uang asing, kita mau jadikan rupiah, kita bisa datang ke kantor bank untuk kita tukar. Kita juga bisa membeli mata uang asing, misalnya US dollar, kalau kita mau ke luar negeri, kita butuh US dollar, kita bisa beli ke bank. Jadi kita bisa lihat tuh kalau kita ke bandara internasional, Soekarno-Hatta, kita bisa banyak tuh locket money changer, jadi sebelum keluar negeri bisa beli US dollarnya di sana. Itu adalah cabang-cabang dari bank. Selain itu, zaman modern seperti sekarang ini, tentu kita menggunakan fitur bank juga banyak, Bapak Ibu. Kalau mau beli tiket, mau beli reksadana, mau beli fitur apapun, sebetulnya bisa melalui bank untuk pembayaran. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah biasa ya, kalau mau beli di Tokopedia bisa bayar pakai bank, transfernya transfer bank bisa, payment bank bisa, ya. Kemudian apalagi kalau kita sekarang juga sudah, saya yakin nih
banyak kan Bapak Ibu guru sudah punya rekening OVO, punya GoPay, punya ShopeePay, ya, punya alat-alat pembayaran seperti ini. Nah, uangnya dari mana untuk mengisinya? Pasti melalui bank, ya, bisa melalui dari bank. Jadi payment itu bank memberikan jasa-jasa saat ini untuk up-nya. Jadi mau beli pulsa gampang lewat kita punya handphone, beli pulsa sendiri langsung bisa melalui rekening bank. Jadi bank banyak memberikan jasa-jasa pembayaran. Yang juga pasti saya yakin Bapak Ibu harusnya untuk listrik, telepon, ya, listrik, telepon, kemudian air, air pump, ya. Saya cukup yakin dari Bapak Ibu sekalian nggak ada lagi yang antri itu. Dulu antri di setiap bulan di kantor listrik di PLN, kemudian antri di kantor PDAM, kemudian antri lagi di apa di tempat yang lain, ya, untuk membayar rutin, membayar uang sekolah juga nggak perlu sekarang bayar uang cash, uang sekolah juga bisa ditransfer. Jadi semua ini buat bank untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu kalau Bapak Ibu nanti mengajar kepada anak-anak, tabungan dulu, ya, pinjaman dalam ilustrasi tadi, kemudian jasa, ya, simple kepada mereka, nanti money changer mereka nggak ngerti lah, susah mereka kebayangkannya. Kita transfer aja. Dalam ada contoh kasus, misalnya saudara family ada yang sakit di Jayapura butuh uang, gimana caranya bisa sampai uangnya ke sana? Transfer. Tidak. Ini adalah slides yang bisa kita tunjukkan kepada anak. Zaman sekarang perlu kita lakukan ini, ya, untuk dengan ilustrasi gambar. Zaman modern ini memang membuat akan lebih susah, ya, kayak anak saya itu kan kita tinggal di kota, jadi misalnya pernah lihat buah pete nggak pernah, bingung buah pete itu apa, ya. Jadi kalau petani itu apa, apalagi anak-anak yang tinggal di kota, petani itu apa, nggak kebayang. Kalau mereka pernah lihat desa, mereka ngerti petani, tapi mereka nggak ngerti petani. Ini petani, apa kerja petani ini, gitu, ya. Nah, apa petani ini kalau kerja ini, apa yang dia dapatkan? Uang, nanti dia dapat uang dari mana? Oh, dia tanam padi. Padi itu apa? Padi itu ini loh yang beras yang kita makan. Nah, itu dari mana asalnya? Ini petani, ini sawah. Itu yang ditanam itu adalah padi. Nanti setelah padinya matang, nanti dijual, nah itu dapat uang. Jadi punya bayangan. Ya. Nelayan, ya, kita jangan sampai berpikir bahwa anak-anak kita ngerti tentang nelayan, karena mereka nggak pernah lihat kok nelayan itu. Apalagi anak-anak sekarang banyaknya di dalam rumah, gitu, ya, nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Nah, terus nelayan ini gimana? Nelayan ini bisa dapat penghasilan, gitu kan. Nah, oh itu ikan, kita beli ikan, makan ikan, dari mana ikannya dapat? Nilo, ada ikan tuh ada di mana? Ada di laut. Siapa yang bagaimana bisa sampai ke rumah? Nah, ini ada nelayan yang pakai perahu, mancing ikannya, dapat pakai jala, ikannya dapat, ikannya dijual. Nah, ini yang kita makan. Jadi petani dapat uang dari mana? Sampai akhirnya anak-anak cita-citanya mau jadi apa? Ya, apa yang menurut mereka yang mereka menarik untuk mereka memberikan untuk masa depan mereka. Tidak ada satupun pekerjaan yang hina. Pekerjaan itu semuanya bermanfaat. Di mana pekerjaan itu untuk membantu sesama orang lain dan atas layanan itu mendapatkan penghasilan. Kemudian kita di sini Bapak Ibu rasanya kita sama, ya, kebutuhan dan keinginan secara sederhana, ya. Kebutuhan itu, ya, apa? Kebutuhan itu hal-hal yang penting yang harus dipenuhi. Jadi artinya penting, pangan, sandang, papan, penting. Kalau nggak dipenuhi bisa mempengaruhi artinya kehidupan kita bisa nggak sehat, ya, kita bisa sakit, bisa tidak bisa melakukan aktivitas. Jadi penting, harus dipenuhi. Tapi kalau keinginan ini kalau nggak dipenuhi juga nggak apa-apa, gitu loh. Jadi misalnya pergi jalan-jalan ke Bali misalnya, apakah itu saat ini penting? Enggak. Butuh nggak? Ya, ya suka sih, tetapi apakah kalau seandainya ini nggak dipenuhi, memangnya hidupnya susah? Ya nggak juga. Tapi kalau makan
makan nasi penting, penting. Ya, harus kalau nggak makan gimana mati, ya kan? Itu artinya butuh. Ya. Pokok sifatnya pokok dan itu terbatas, artinya kita nggak makan itu terus menerus ya tiap jam makan nggak. Kita artinya makan pagi, siang, malam udah. Ya, tapi kalau udah tiap jam makan itu sudah keinginan namanya. Jadinya makan terus, ya kan? Jadi ya, tidak terbatas. Tapi kalau kebutuhan itu ya terbatas. Kita butuh rumah butuh untuk apa? Untuk tempat tinggal. Berapa banyak? Satu. Nah, butuh rumah 10 ya enggak. Itu keinginan. Jadi karena untuk apa rumahnya 10 gitu kan? Rumahnya satu. Nah, itu kebutuhan. Kalau sudah lebih dan enggak guna kan? Simpel ditanyanya apakah kalau nggak punya itu bisa bikin susah hidup? Enggak juga. Nah, berarti itu keinginan. Ya. Kemudian ada di sininya ada batasnya, ya kan. Kemudian kalau kebutuhan keinginan itu nggak ada batas karena lapar mata. Ya lapar mata itu apa aja yang dilihat jadi kita pengen semuanya. Ya anak-anak kita bisa nanyakan ke mereka ini butuh nggak, ini butuh atau ingin. Nah, ya ya untuk anak-anak sekolah pasti buku tulis butuh. Ya kata buku nggak bisa sekolah. Ya mungkin zaman sekarang kalau sekolah-sekolah yang sudah pakai enggak pakai buku lagi, udah hanya pakai laptop aja, ya berarti yang dibutuhkan laptop. Ya, yang dibutuhkan laptop. Jadi si zaman makin terus berubah. Mungkin saya kira tantangan juga ya buat Bapak Ibu karena kalau nanti mengajarnya harus secara work from home, tentunya mengajar ini membutuhkan banyak kreativitas sekali ya. Nah, tentunya dalam hal ini kami dari Pokja tentu mengharapkan Bapak Ibu lebih interaktif dengan anak-anak, jadi tidak satu arah, jadi interaktif dan kemudian banyak membuat mereka pada praktek-praktek. Jadi biarlah anak-anak ini berkembang pemikirannya, konsep-konsep berpikirnya melalui tindakan dan ucapan-ucapan yang mereka. Ini definisi tadi sudah dijelaskan. Saya kira teller kita tahu petugas yang di bank yang melayani nasabah. Simpanan pelajar, Bapak Ibu, mungkin sekolahnya adalah baik jika bekerja sama dengan bank, sehingga anak-anak kita dari kecil sudah bisa menabung di tabungan simpanan pelajar, di mana simpanan ini proses administrasi sederhana, anak-anak nggak perlu punya KTP dulu, sudah bisa buka rekening tabungan, dan biasanya petugas bank membantu untuk mengumpulkan dana tabungannya dengan datang ke sekolah. Customer service, orang-orang yang melayani biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan buka rekening, kalau ada keluhan, nah itu ke customer service. Nah, di zaman modern sekarang ini makin Bapak Ibu kadang-kadang akan menjadi agak bingung karena di bank-bank tertentu sudah teller sama customer service ini digabung jadi satu. Orang yang sama menjalankan dua peran. Di zaman dulu waktu tahun 9 rekeplik udah gigit besi itu dipisah ya. Tapi zaman sekarang makin berbeda. Kalau Bapak Ibu ke BCA, kantor yang besar Bapak Ibu bingung, nggak kelihatan loh, karena banyak sekali customer service-nya mulai digantikan sama mesin ATM. Ya, kalau mau buka rekening sekarang cuma datang ke mesin ATM, scan mata kita, masukin kita punya kartu scan kita punya kartu KTP kita, udah jadi rekeningnya. Ya. Jadi nggak perlu lagi seperti dulu datang ke customer service ngisi formulir. Zaman sekarang udah makin maju. Uang kertas, ya uang yang ada di sini, rupiah mata uang Indonesia, uang logam, ya ini juga mungkin makin lama akan menjadi barang langka ya, uang logam, uang kertas. Jadi artinya bukan seberapa banyak ya, seberapa banyak uang yang Anda punya untuk menyatakan Anda bisa ya ini sukses. Tetapi yang paling penting adalah seberapa besar Anda dapat menabung setiap bulannya. Kalau misalnya gaji kita, ya ada orang yang anak-anak zaman modern sekarang gajinya cukup tinggi ya, bisa 20 juta anak-anak milenial sekarang mereka punya penghasilan sebulan. Tapi kalau sebulan itu nggak ada yang bisa ditabung juga nggak ada artinya. Ya harusnya mereka bisa menabung. Pemakaian yang secara konsumtif, lapar mata, tidak mengikuti keinginan itu mengakibatkan tidak ada yang mereka bisa tabung. Sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Ya kalau seandainya waktu dulu
rajin menabung 100.000 saja setiap bulan, mungkin hasilnya setelah 20 tahun hasilnya berbeda. Ya, tentu di samping itu tadi Pak Rudi sudah mengajarkan juga menabung di bank, bunganya imbal hasilnya kecil. Jadi kalau ada uang yang makin banyak, tidak ada salahnya kita menyisihkan uang kita untuk kita investasikan pada instrumen-instrumen yang lain yang sehat untuk jangka panjang. Contoh, misalnya kalau saya ingat zaman dulu ketika saya harga saham BCA pada waktu tahun 2002 itu 350 perak. Harga saham BCA 350 perak. Jadi kalau seandainya kita rajin menyimpan saham BCA setiap bulan, beli sedikit, sisihkan uang penghasilan kita beli saham BCA, kita lihat harga saham BCA sekarang sudah mencapai 36.000. Ya. Jadi uang yang 300 perak itu sudah naik 120 kali lipat. Ya. Artinya bisa kita bayangkan kalau seandainya kita itu cerdik, ya, kita dalam mengelola keuangan kita bijaksana, kita tidak menghabiskan masalah kita dengan konsumsi yang akibatnya membuat kita di masa tua kita menderita. Sangat nggak enak sekali ketika kita tua nanti kita bergantung kepada anak untuk membiayai kehidupan kita. Ya, apalagi kalau problem kita nanti biasanya kalau sudah pensiun itu, kalau kita cepat perginya, ya kita mungkin tidak memberatkan. Tapi kalau seandainya kita itu perginya lama, tapi nggak punya penghasilan, kita akan memberatkan anak cucu kita. Ya, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus lebih mandiri secara keuangan. Nah, kita tidak bisa berharap seperti zaman dulu. Dulu orang punya banyak anak, dianggap dengan anak nanti bisa memelihara di masa tua. Zaman-zaman sekarang anak sedikit karena tantangan ekonomi makin berat. Nah, mereka juga akan punya keluarga sendiri. Jadi, kita harus mempersiapkan diri kita juga untuk masa depan kita sendiri ketika kita masih tua. Kalau anak-anak kita ajarin, tentu kita juga mengajarin diri kita supaya kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Itu saja yang bisa saya share untuk bekal Bapak Ibu guru untuk mengajar anak-anak SD kita. Anak-anak kita adalah modal masa depan kita untuk bangsa kita Indonesia yang lebih kuat di masa yang akan datang. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Hanum. Saya lebih cepat dari schedule-nya, ya, dari jadwal 1 jamnya. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya tentang materi ini, tapi Bapak Ibu juga bisa bertanya tentang hal-hal lain tentang perbankan yang Bapak Ibu rasa perlu, dan saya bisa jelaskan di sela-sela waktu ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak. Untuk penyampaian materinya, ini akan ada banyak pertanyaan. Mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama, yaitu dari Ibu Fenty Erlina. Pertanyaannya adalah, apakah ada tempo waktu penyimpanan deposito? Lalu, apabila seseorang menyimpan uang dalam deposito, tetapi seseorang tersebut meninggal, apakah bisa dilimpahkan kepada orang lain dan orang tersebut memiliki hak untuk mengambil seluruh deposito tersebut? Baik. Terima kasih. Ini saya akan jawab pertanyaannya ini dari Pak Hasan ya Bu ya ini ya. Ibu Fenty. Bu Fenty. Oke. Ya. Jadi kalau kita menyimpan di dalam deposito ini kan pada prinsipnya cairnya tepat pada waktunya. Ya kalau seandainya ada kondisi yang tidak diinginkan sehingga misalnya wafat, ya sebetulnya deposito itu bisa dicairkan oleh ahli waris. Jadi ahli waris ini nanti akan mengacu kepada undang-undang perdata atau mengacu kepada kita tahu dari syariat dari Islam ya, keagamaan. Jadi nanti siapa yang menjadi ahli warisnya itu akan melihat kepada perkawinannya mengacu kepada mana. Kalau nanti berdasarkan undang-undang akan dilihat siapa ahli warisnya. Ahli warislah nanti bisa mencairkan. Ya. Tetapi kita nggak bisa menunjuk orang lain untuk mencairkan yang bukan dari ahli waris. Biasanya bank cukup fleksibel.
bank itu pada dasarnya ingin melindungi kepentingan dari ahli waris dan keluarga. Jadi kadang-kadang ada bapak ibu merasa, ini kan uang ayah saya meninggal, tapi kok bank repot banget sih, ya repot banget, butuh syarat-syarat ini, misalnya penetapan ahli warisnya, gitu kan, kok ini sebenarnya semata-mata itu untuk mengamankan hak dari ahli waris yang sah. Jangan sampai nanti ada orang yang ngaku-ngaku ahli waris, kemudian uangnya dicairkan dan pihak yang seharusnya menerimanya malah rugi. Jadi bank membuat mekanisme yang memang perlu untuk melindungi nasabah. Tapi kadang-kadang dalam jumlah-jumlah yang relatif kecil, bank juga mengerti ngurus biaya ahli warisnya kadang-kadang pasti mahal gitu kan. Antara uang depositonya ada di bank dengan biaya ngurusnya bisa mahal biaya ngurusnya. Nah, di situ setiap bank punya aturan untuk proses kemudahan, misalnya dengan menunjukkan aja ini kartu keluarganya, ini rutannya, ini pihak keluarganya, bank bisa mencairkan pada ahli waris secara sederhana. Jadi tergantung situasinya. Kalau uangnya banyak, si bank hati-hati. Ya. Juga kadang-kadang untuk pengamanan keluarga, nggak bisa juga, misalnya Bapak Ibu keluarga membuat depositonya atas nama 2 orang. Ya, statusnya atau misalnya Ibu A dengan Bapak B, ini suami istri. Jadi kalau ada apa-apa dengan salah satu, masih bisa dicairkan oleh yang namanya dan status atau tersebut. Itu cara-caranya kita untuk membuat ini, mengatur supaya ada hal-hal tertentu bisa kita amankan gitu. Jadi tidak perlu khawatir dengan penyimpanan melalui deposito ya Pak. Ya. Untuk ya. pertanyaan Ya, selanjutnya. saya tambahkan sedikit. Ya, jadi di zaman modern ini agak beda ya. Zaman modern itu ininya tidak lagi menggunakan yang namanya bilet deposito. Ya, zaman dulu kita itu taruh deposito kasih warkat suratnya. Suratnya itu pakai pengamanan, dicetak secara khusus, sehingga ini takut dipalsukan. Zaman sekarang deposito udah nggak ada lagi pakai kertas-kertas gitu. Kita cukup, kalau kita mau tahu deposito kita ada berapa, kita tarik pakai statement atau pakai internet banking, kita bisa deposito saya sekian. Nggak ada lagi bilet-biletnya. Ya. Jadi kadang malah Bapak Ibu harus mesti curiga malah. Ya, kalau kok ini masih ada bilet, ini asli apa enggak ya? Apalagi kalau kita itu naruh deposito tuh jangan sekali-kali menitipkan uang kita untuk taruh deposito kepada pegawai bank, jangan. Ya, meskipun dia pegawai bank, jangan. Ya, kita harus mau taruh deposito ya kita ikuti mekanisme bank. Bisa lewat internet kita bisa, saya mau taruh deposito, sistem transfer. Ya, kalau kita titip uang kita ke pegawai bank, jangan-jangan uang kita nggak dideposito kan, terus dia keluarkan ini loh surat depositonya, pada surat depositonya dibuat sama dia. Ya. Nah itu, jadi kita perlu tetap hati-hati ya dalam deposito. Gitu, Puan. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan giro, yaitu dari Ibu Miftahul Jana. Pertanyaannya adalah mengapa kita sebagai PNS tidak bisa membuat atau membuka giro? Apakah ini ada kaitannya dengan pernyataan bahwa giro hanya untuk orang yang uangnya banyak? Baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Seperti saya jelaskan tadi, giro itu untuk pengusaha. Ya, giro untuk pengusaha. Jadi yang boleh membuka giro hanya pengusaha dan mempunyai izin sebagai pengusaha. Jadi kalau kita sebagai guru karena kita bukan pengusaha, jadi kita tidak membutuhkan giro. Nah, karena giro ini digunakan untuk membayar rekan bisnis kita. Jadi kalau pengusaha kan kegiatan usahanya rutin, beli bahan mentah, barang jadi, dijual ya, nambah stok. Nah, itu kan banyak melakukan transaksi pembayaran untuk kebutuhan untuk usaha. Sehingga itu digunakan giro. Nah, dan pembayarannya dengan mengisi cek atau bilet giro. Nah, ini diserahkan kepada rekan bisnis kita. Nah, untuk itu biasanya proses bank untuk mengizinkan satu orang untuk
giro itu karena ini menyangkut ya keamanan penjagaan baik juga. Harus dihindarkan sekecil mungkin usaha yang buka rekening itu melakukan hal-hal yang tidak etis. Misalnya pengusaha tersebut mengeluarkan giro yang ternyata saldonya nggak ada, jadi cek kosong namanya. Nah ini kan menyangkut reputasi, sehingga bank dalam memberikan izin membuka rekening giro itu butuh waktu untuk melakukan analisa apakah ini layak atau tidak. Di Indonesia Bapak Ibu itu masih cukup ringan ya, pengusaha buka rekening giro menunjukkan izin dalam 1 hari rekeningnya bisa terbuka. Setelah dia lolos ya, bank biasanya lihat apakah dia pernah tercantum di daftar blacklist nggak. Blacklist artinya daftar pengusaha yang pernah mengeluarkan cek kosong. Pengusaha yang sudah mengeluarkan cek kosong itu kalau masuk dalam daftar blacklist, bank nggak kasih buka rekening giro karena pengusaha ini reputasinya buruk. Jadi akan diperiksa. Nah, tapi kalau di luar negeri, Bapak Ibu, pengusaha itu kalau buka rekening itu bisa 2 minggu, ya. Karena banknya melakukan screening, meriksa data-data historis, data-data di tempat lain, apakah ada hal-hal yang mencurigakan dari pengusaha tersebut. Jadi nggak semudah itu. Makanya di Indonesia kita masih oke, masih gampang, dan itu tidak berarti orang yang punya uang banyak. Prinsipnya adalah pengusaha dan dia ini tidak tercantum di dalam daftar hitam, mempunyai izin-izin. Ininya itu syarat-syaratnya. Gitu, Bu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah terkait dengan pengajuan kredit. Yang pertama ada dari Ibu Aprida. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya bagaimana solusi dari pihak bank pemberi kredit kepada para nasabah yang terkena imbas pada pandemi COVID-19 yang tidak bisa membayar kredit secara lancar seperti sebelum pandemi. Baik, terima kasih Bu Anum. Dan memang ya pemerintah kan sudah melalui OJK juga sudah memberikan arahan kepada bank untuk membantu para pengusaha yang terdampak karena akibat COVID ini. Ya, COVID ini hal yang tidak kita kira, kita tidak pernah memprediksi ini terjadi. Sehingga dampaknya sungguh luar biasa. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang bisnisnya nggak bisa berjalan normal. Penjualannya menurun karena memang aktivitas orang tidak keluar rumah, sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Contoh banyak pengusaha-pengusaha kuliner yang usahanya mati karena memang nggak ada mau jual kepada siapa gitu kan. Tapi di satu sisi ada juga usaha-usaha yang hidup di masa pandemi. Jadi kita juga tidak perlu terlalu pesimis ya di masa pandemi karena banyak juga peluang-peluang bisnis yang baru yang muncul. Kita harus pada satu paradigm yang berbeda ketika menjalankan usaha di masa pandemi tersebut. Harus kreatif, inovatif, dan kemudian mencari peluang yang ada sesuai dengan permintaan karena selalu ada. Nah, buat pengusaha yang mengalami dampak seperti ini untuk kita mencari normal kembali, itu bisa diberikan keringanan. Yang penting itikadnya, ya. Jangan menggunakan momen COVID ini ya untuk sengaja tidak membayar. Waktu yang lalu dari kita perbankan dan lain-lain cemas juga. Jadi COVID ini jangan-jangan ada orang yang sebetulnya bisa bayar sengaja nggak bayar ya. Contohnya ini yang utang kredit motor misalnya. Kredit motor, wah ini COVID nih sengaja nggak bayar. Jadi setahun nggak bayar, 2 tahun nggak bayar kan bisa kan minta izin restru, kemudian tidak bayar, nanti setelah 2 tahun motornya udah rusak, udah saya nggak bayar, balik serahkan aja lah motornya ke bank, itu kan. Jadi itu tidak pada satu itikat yang baik. Jadi itikatnya harus bareng-barengan. Jadi kalau bank melihat ini pengusaha memang terkena dampak, kemudian kemampuannya saat ini segini, bank memberikan keringanan-keringanan, misalnya membayar bunga atau membayar sebagian bunga saja dulu, atau bahkan memang ya sebentar beberapa bulan tidak membayar dulu karena memang situasinya cukup berat. Nah, bank punya cara untuk melakukan ini analisa dan mengabulkannya. Saya lihat sih cukup banyak ya dari kita lihat dari data-data itu sekitar 25% pengusaha mengalami kesulitan di masa pandemi. Dan jumlah yang
restruktur oleh perbankan dan industri keuangan cukup besar, 25%. Jadi artinya di masa yang lalu kita sudah melalui proses itu dan banyak pengusaha yang direstrukturisasi. Cuma ada satu lagi yang mesti ngerti adalah kalau sebelum pandemi usahanya sudah macet, kreditnya udah macet, bukan berarti ketika masa pandemi ada kebebasan, artinya sekarang mumpung pandemi saya nggak hak saya untuk tidak bayar, bukan. Kalau dari dulunya sudah macet, ya artinya ya macet gitu lah. Jadi harusnya bertanggung jawab gitu kan untuk menyelesaikannya gitu kan. Nah, dan kadang-kadang dalam hal seperti ini ya hidup itu pernah salah. Saya mengajarkan kepada staf saya atau siapa, kalau kita sudah terjerat hutang, apa yang harus kita lakukan adalah kita melepaskan diri kita dari beban tersebut. Ya, itu karena hidup itu kita bisa mulai lagi dari baru, tapi jangan menggendong masalah terlalu lama. Ya, banyak jadi pengusaha kalau sudah utang, ini utang banyak nih. Ya kamu beli apa waktu itu? Ya saya waktu itu beli mobil, ya juallah mobilnya. Ya enggak, sayang nanti kan mobil ini kan bisa saya pakai, saya udah nyicil banyak di masa lalu kan rugi. Jadi gimana? Ya pokoknya saya mau bertahan. Nah jadi bebannya terus, tapi udah nggak sesuai. Ya, tapi kalau dia lepaskan, ya udahlah saya rugi kali ini, namanya hidup kan pasti ada rugi lah ya, ada untung ada rugi kita hidup itu. Jadi ya udah telanjur beli kemudian rugi, ya udah lepas, tapi nggak punya beban, mulai lagi dari sesuatu yang baru lagi. Ya, bangkit lagi, justru nggak punya beban hutang, bisa hidup, bisa mulai lagi. Kadang-kadang wah malu dah, kenapa saya harus jual rumah saya, ini ada prinsip, wah kalau saya jual rumah saya berarti saya malu sama tetangga. Nah, malunya itu yang membuat kita itu nggak bisa hidup bahagia. Jadi memaksakan lebih dari kemampuannya kita. Ya. Nah, hidup selalu penuh dengan keputusan. Kita salah, kita benar, tapi sometimes seperti itu, tapi kita mau mengambil satu risiko terhadap keputusan yang kita ambil dan kemudian menyelesaikan. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu sekarang, misalnya mungkin kalau ada Bapak Ibu punya tagihan kartu kredit macet, ya Bapak Ibu dikejar-kejar. Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu punya masalah seperti itu, datangin aja Bang. Ya, takut sama tukang tati jadi seller, nggak usah datangin orang. Ya, datangin orang banknya, nunjukin Pak, saya apalagi kita punya masalah, misalnya kita mengalami keluarga yang sakit parah waktu lalu, beban keuangan kita sedang cukup berat, datangin banknya, Pak, saya kondisi saya ini, pekerjaan saya ini, kredit card yang beban saya cukup banyak segini, saya minta diberikan keringanan. Keringanannya apa? Nanti bank bisa memberikan keringanan. Ya, datangin, jangan lari-lari gitu ya. Lari-lari sampai kabur, itu kan kehilangan karir, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga. Datangin. Jadi akhirnya masalah bisa dibereskan. Kalau memang harus mengorbankan sebagian dari harta kita, nggak apa-apa. Karena ironis kan, kadang saya lihat ada kartu kreditnya, hutangnya nggak dibayar, tapi masih pakai emas yang banyak. Jadi kan, karena apa? Hidup kita sering mati karena apa? Karena keinginan gengsi. Itu membuat kita itu gagal dalam kehidupan. Nah, kalau kita bisa dari sekarang mengelola prinsip keuangan dengan baik, kita jauh akan lebih bahagia. Ya, gitu. Boleh lanjut tanyanya? Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, tadi masih terkait dengan kredit, yaitu pertanyaan dari Ibu Deni Metalina. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajukan kredit mikro usaha kecil? Apakah harus ada alunan saat mengajukan pengajuan, dan apakah ada bank yang memberikan fasilitas dengan bunga rendah? Iya. Di zaman sekarang ini, ya, di zaman sekarang itu banyak saluran untuk mendapatkan pinjaman. Ya, tadi bank bisa bank besar, bisa juga BPR, ya, bisa juga ya lembaga-lembaga yang lain sebenarnya. Kredit kalau kita pengusaha tentu mikro banyak, saya kira bank BPR itu banyak juga, kita dengar juga bank BRI ada yang namanya bersama dengan PMN juga memberikan kredit usaha yang relatif kecil. Nah, bisa tanpa agunan, bisa pakai agunan. Kalau pakai agunan tentu bunganya lebih rendah. Kalau tanpa agunan pasti bunganya lebih tinggi karena
biasanya kalau orang tanpa agunan kan relatif tanggung jawabnya itu lebih rendah ya. Kalau kita punya agunan itu kan artinya kita akan bekerja usaha mati-matian supaya mempertahankan dengan baik. Tapi kalau orang minjam tanpa agunan kan ya, ini kan hilang kan uang bank. Nah, itu akibatnya cara menjalankan usahanya jadinya tidak bersungguh-sungguh. Jadi untuk itu bank bunganya relatif lebih tinggi untuk yang tanpa agunan. Nah, kunci dari semua itu bukan bunganya tinggi atau rendah, karena tentu kalau kredit kecil itu Bapak Ibu, bank itu kan bayar gaji orang, bayar dan segala macam. Jadi dia harus tutup biaya-biaya itu. Akibatnya apa? Kalau kredit kecil bunganya relatif kelihatan lebih tinggi, ya. Tapi yang kita harus lihat adalah apakah dengan kita pinjam ini usaha kita meningkat nggak? Usaha kita meningkat, apakah usaha kita itu memberikan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang harus kita bayar. Kalau usaha kita itu tidak memberikan hasil yang lebih tinggi dari kewajiban yang harus kita bayar, jangan. Ya. Contoh, misalnya kita usahanya UKM, usaha kecil, jualan pecel. Jual pecel. Jual pecel itu mungkin satu hari modalnya 300.000. Tapi kalau jualannya bagus, dari 300.000 itu bisa menghasilkan jualan sebesar 600.000. Berarti kan kita bisa untungnya 100%. Nah, berarti kalau gitu, kita kalau pinjam uang di bank untuk modal 300.000 itu bayar bunga, bayar 2, 3, 4% ya nggak apa-apa, karena kita dapatnya 100%. Ya, jadi prinsip meminjam itu seperti itu. Nah, kalau yang susah adalah kita meminjam itu, pinjaman itu dipakai untuk kita konsumtif, di mana itu nggak menghasilkan penghasilan, jadi memberatkan pendapatannya kita. Kita sebagai misalnya pegawai, penghasilan kita tetap aja. Cuma kita pakai pinjaman itu untuk konsumtif, nah itu memberatkan kehidupan. Ya, jadi silahkan bisa kemana aja. Biasanya kredit yang 1-2 juta yang ultramikro itu nggak ada jaminan. Kemudian sampai dengan 50 juta juga yang jaminan, ada nggak pakai jaminan. Kemudian umumnya bank itu kalau sudah di atas 500 juta itu udah pasti ada 50 sampai 500 juta ada jaminan, tapi kadang surat girik, surat apa masih bisa diterima sebagai jaminan. Kalau di atas 500 juta, bank nggak mau surat girik, maunya harus sertifikat. Ya. Karena makin tinggi jenis kreditnya, makin syarat agunannya dibutuhkan. Tapi juga kalau sudah perusahaan besar sekali, perusahaan korporasi, itu makin besar pinjamannya, makin tidak ada jaminan. Ya, kok bisa sampai begitu? Karena perusahaan-perusahaan besar itu sudah dikelola secara manajerial yang profesional. Kemudian perusahaan itu diaudit laporan keuangannya, kemudian sistem manajemen risikonya udah baik, ya. Mempunyai tingkat keberlangsungan usaha yang tinggi, pemilik sudah tidak ikut campur dalam mengelola perusahaan. Ya, perusahaannya dikelola secara profesional, sehingga bank melihat kemampuan profesionalitas itu sebagai jaminan kredit, bukan pada agunan. Tapi kalau usaha kecil, bank minta jaminan, kenapa? Ya karena itu, kadang-kadang pemilik usaha itu nggak bisa bedakan uang usaha dengan uang keluarga. Pas lagi ada susah, ada sesuatu mau pesta, uang usahanya diambil. Akibatnya usahanya kekurangan modal dan akhirnya usahanya yang mati. Jadi prinsip-prinsip seperti itu yang terjadi, kenapa ada agunan dan kenapa tidak ada agunan. Baik, Bu Ani. Baik, Pak. Mungkin izin satu pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan masih sama dengan kredit, yaitu dari Ibu Susana. Mengenai kartu kredit, awalnya ditawarkan tidak ada biaya administrasi. Namun di akhir tahun ada biaya administrasi, padahal kartu kredit tersebut belum pernah digunakan. Mohon pendapat Bapak terkait hal tersebut. Lalu ada juga pertanyaan serupa terkait dengan kejelasan prosedur. Apakah ATM, mengapa pada beberapa unit ATM memiliki
unit ATM maupun agen bank memiliki ketentuan administrasi yang berbeda-beda. Apakah memang aturannya tidak dibuat sama? Baik, bagus pertanyaan ya. Ini terkait dengan ini biaya administrasi kartu kredit. Bisnis itu kartu kredit itu namanya bank bersaing di antar bank untuk menarik pembeli, ya. Jadi yang jualan-jualan di lapangan itu kan sales. Nah, supaya menarik pembeli untuk memakai kartu kredit, tentu ditawarkan pertamanya ini Pak, ini bebas uang iuran seumur hidup, nah, ya kan? Bebas iuran seumur hidup. Nah, kita harus baca dulu ketentuannya apakah benar bebas iuran seumur hidup, ya kan? Jadi itulah pentingnya kalau kita menggunakan produk bank, kita harus baca dulu ketentuan-ketentuannya. Kadang-kadang kita malas, kecil-kecil nih hurufnya, udahlah tekan aja, ya tanda tangan aja. Tapi harusnya kan kita lihat dengan baik. Nah, namanya bank itu bersaing. Dan kita juga kalau seandainya nggak butuh ya ngapain ngambil gitu lah ya. Maksud saya begitu. Ya, jadi saya dulu juga karena saya orang di bank itu saya punya namanya menguji pesaing-pesaing bank ya. Saya kartu kredit saya banyak kartu kredit saya. Jadi sekarang kartu kredit saya habisin semua satu-satunya, saya tutup semua gitu karena nggak perlu saya gitu kan. Pada dasarnya saya nggak perlu kartu kredit, apalagi nggak di pada dasarnya kan hanya untuk kebutuhan transaksi ya, bukan untuk berhutang ya. Jadi kalau memang nggak perlu ya kembalikan. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kalau memang sering kita lengah di situ pada saat jatuh per annual itu ada biaya annualnya. Berlakunya hanya 1 tahun, ada syarat itu bebas kalau seumur hidup kalau belanja minimal sebulan segini. Nah, ketentuan-ketentuan tuh nggak kita baca gitu loh ya. Jadi begitu tahun berikutnya kena karena memang bebas tapi kalau belanja segini. Nah, jadi namanya orang sales ya Bapak Ibu, itu orang sales itu sering nggak menceritakan secara full apa yang ada di fitur tersebut. Ya, jadi kita harus menjaga diri kita dalam mengelola produk keuangan, tahu secara detail produknya apa, ketentuannya apa, hak dan kewajiban kita apa, sehingga nggak nyesal nanti kemudian kita, apalagi kemudian kita udah pindah-pindah rumah, kita nggak perhatikan kartu kita, ternyata diperpanjang, kena annualnya, kemudian terdaftarlah kita sebagai kredit macet kartu kredit, ya, karena banknya nagih juga nggak ketemu orangnya di mana gitu loh ya. Terus kita udah ganti handphone lagi kan, nah itu akan mengakibatkan kita kena ya. Yang berikutnya untuk tabungan, mungkin Bapak Ibu yang membuat tabungan di branchless, di Laku Pandai, di agent-agent untuk buka, katanya biaya administrasinya ada, sekarang ada lah ya. Bank pada dasarnya bisnisnya Bapak Ibu dapat income-nya dari mana? Ya dari selisih bunga, yang kedua dari fee administrasi, jasa ya. Setiap jasa itu ada biayanya yang harus dikenakan ya. Jadi yang namanya marketing ya pertamanya gratis, kemudian bayar ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Dan kemudian yang kedua ya, kalau kita bayar itu kebijakan standarisasi itu beda-beda. Jadi setiap bank bisa berbeda tergantung persaingan, cara bank bersaing dalam bisnis. Ya, ada yang bank murah, ada bank yang tinggi. Yang penting kita lihat jasanya kita perlu apa enggak. Ya, misalnya kita kalau kita mau ke bank nabung, kayak di Jakarta ya, nabung datang ke kantor bank bayar parkir 5.000. Kita datang ke tetangga kita yang agen Laku Pandai bayarnya 2.500. Ya oke lah daripada datang ke bank bayar parkir ya. Gitu. Jadi dan sekarang pun kalau kita nabung juga banyak ATM yang sudah bisa kita store-nya langsung di mesin ATM, nggak usah ke kantor bank. Ya. Jadi kita gunakan semua hal yang bisa diatur dan biaya-biaya kita sesuaikan aja ya. Ya tentu saya ngerti ada pertanyaan satu dari Ibu nih, kalau saya nabung di bank ya itu ada biaya administrasi sama pajaknya lebih besar biaya administrasi dan pajak sehingga uang saya makin lama makin sedikit ya. Ya tentu kalau seperti itu kalau seandainya Bapak Ibu mau menabung yang tidak ada biaya administrasi yang relatif kecil sehingga uangnya tidak berkurang, tentu Bapak Ibu pakailah fitur tabungan yang sederhana ya. Bisa fitur tabungan itu ada tabunganku,
di mana tabungannya nggak ada biaya admin, nggak ada biaya apa-apa, ya. Tapi karena tidak ada biaya admin, ya nggak ada kartu ATM, nggak ada bisa dipakai di mana-mana, cuma bisa datang ke kantor bank. Ya itu biayanya rendah ya. Tapi ini nggak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ke mesin ATM, mau sering tabungan, sering tarik sana sini menggunakan mesin ATM, ya mesin transaksi, ya pasti mahal. Karena Bapak Ibu ada biaya adminnya. Sebetulnya tuh dari sisi bank tuh subsidi. Karena kalau kita betul-betul ya, satu transaksi di ATM itu biayanya secara teknologi dan lain-lain itu 6.000 perak. 6.000 perak biayanya. Jadi kalau Bapak Ibu sering narik-narik ke mesin ATM itu 10 kali dalam sebulan, nah itu berarti biayanya udah 60.000. Tapi biaya administrasi yang dikenakan kepada Bapak Ibu hanya 20.000. Jadi bank mensubsidi 40.000. Terus dari mana bank mensubsidi 40.000-nya? Ya karena ada nasabah-nasabah yang tabungannya besar, mereka jarang menggunakan ini, sehingga mereka kan memberikan kepada bank spread yang bisa digunakan untuk kredit. Dan itu yang penutupan subsidi antara satu transaksi dengan transaksi yang lain. Jadi bank, namanya bank ya, prinsip bisnisnya itu kan memang untuk mendapatkan penghasilan. Gitu. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ong atas penjelasannya. Dan nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bertanya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab. Nantinya akan panitia bantu untuk merekap dan menjawab pertanyaannya. Mungkin sebagai penutup dari Pak Ong, apakah ada kalimat atau pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai penutup untuk Bapak Ibu Guru? Baik. Saya ada, sampai sebelumnya saya juga ada lihat ada pertanyaan yang gantung di sini, jika BI menerbitkan rupiah digital, apa saja manfaat yang akan diperoleh? Ya, ini pertanyaan yang ini, rupiah digital kita belum ada di Indonesia, ya. Jadi pertanyaan jika tentunya kalau saya berpikir suatu saat kita akan menuju digital, ya. Kita uang kertas nggak perlu banyak di Indonesia. Sekarang kan biaya memproduksi uang kertas itu mahal, Bapak Ibu. 20 kali pakai kucek, hilang produksi lagi kan, mahal ya kan ya. Jadi dengan adanya uang digital nanti kita bisa uang itu saldonya ada di handphone, kita sehingga bisa transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Ya. Kapan itu terjadi? Tentu saya kira Bank Indonesia akan pelajari dulu sisi pengamanan teknologinya, kemudian kesiapan masyarakat kita, karena masyarakat kita ini, kita maklum, kita bukan seperti negara maju yang lain. Masyarakat kita itu sebagian pendidikannya masih rendah, belum mengerti. Jadi kalau kita menerapkan digital, panik nanti, banyak yang belum ngerti ya. Sabar ya, nanti manfaatnya pasti banyak, pasti uang itu ke-track, dan apalagi aman, artinya kalau hilang juga karena seriesnya tercatat, itu gampang. Tetapi masyarakat kita masih belum ngerti, belum siap. Kemudian di luar negeri masyarakat di sana udah biasa menggunakan kartu kredit, ya. Tapi di Amerika memang mendorong pertumbuhan ekonominya supaya masyarakat menggunakan instrumen kartu kredit, di mana bunga kreditnya bisa digunakan sebagai pemotong income sehingga mengurangi pajak ya, pajak untuk pribadinya. Jadi mereka didorong untuk apa? Supaya ekonomi di negara tersebut bisa berputar. Tapi syaratnya penggunaan kartu kredit itu kita harus tepat waktu. Ya. Bukan itu saja Bapak Ibu, di Amerika itu sistem database itu cukup bagus ya, sistem data pribadi udah bagus. Jadi kalau kita utang kartu kredit nggak bayar, seluruh Amerika tahu. Ya, kita bayar listrik telat, itu seluruh Amerika tahu. Kita pernah ngambil barang orang di tempat lain, seluruh Amerika tahu ya. Jadi artinya di Amerika itu setiap orang itu harus menjaga yang namanya social personal rating ya. Rating kita itu bisa dilihat. Dilihat ini orang ini historinya seperti apa, seumur hidupnya bagus enggak. Semakin bagus datanya, maka mudah banget dia dapat pinjaman. Ya, mudah banget dia dapat fasilitas-fasilitas yang lain. Sehingga proses orang minjem enggak kayak di Indonesia gini. Di Indonesia ini kalau utang kredit kita mau pinjam itu didatangin analisa kredit, didatangin ini, dilihat sana,
3 hari 2 minggu baru keputusan kreditnya bisa datang. Tapi di Amerika cepat sekali, ya sebentar 1 hari kita dapat keputusan. Karena sistem di sana sudah sangat canggih. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita ingat satu kejadian di Singapura ya, seorang anak itu dia mencuri kartu kredit temannya. Ya, kartu kredit temannya itu dipakai sama dia. Kemudian setelah itu dia melarikan diri. Ya, dia balik ke Indonesia. Apa akibatnya? Data ketika dia menggunakan kartu kredit temannya itu tertangkap oleh data di Singapura. Dan sampai hari ini anak ini tidak diizinkan untuk masuk ke Singapura. Ya, nanti kalau dia sudah kaya, dia tetap tercatat sebagai personal yang tidak diizinkan. Dan data ini sampai ke Amerika. Dia pun ke Amerika tidak akan bisa ke Amerika. Ya, jadi untuk itu kita apapun instrumen kreditnya kita itu harus menjaga kredibilitas kita. Juga sekarang zaman dulu kita punya kartu, jangankan kartu kredit, KTP kita bisa lebih dari 1. Ya. Nah, dengan semakin ditertibkan ini, baiklah kita mengatur diri kita makin lama makin rapi, bisa jaga personal rating kita supaya kita mudah di mana-mana. Ya, untuk closing buat saya, semuanya adalah untuk masa depan. Dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk mereka cerdas secara keuangan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pak Ibu mungkin profesinya tidak seperti profesi-profesi yang lain, tapi Bapak Ibu banyak memberikan pencerahan. Jadi kita menitipkan anak-anak masa depan bangsa kita ke tangan Bapak Ibu untuk menjadikan mereka cerdas secara finansial untuk Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih Bu Hanum atas kesempatannya. Kiranya kalau ada hal-hal yang kurang dari saya, ucapan saya nggak berkenan, saya minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Ong atas penyampaian materinya, sesi tanya jawabnya, dan kalimat penutup yang sangat luar biasa. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru sekalian. Demikianlah materi juga kegiatan webinar TOT di hari kedua. Kita akan berjumpa lagi di kegiatan besok, yaitu kegiatan webinar TOT di hari terakhir. Dan besok registrasi akan dimulai kembali pukul 7.30 di link yang sama. Demikianlah, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ong. Saya pamit ya, Bu. Iya, Bapak. Terima kasih. Investasi bodong menarik. Investasi bodong menarik tapi bohong. Janji gombal hasil besar, tapi bikin hati ambiar. Contohnya skema Ponzi, Piramida money game, harus hati-hati. Ingat selalu tips ini. jangan lupa 2L. Legal, logis, Legal logis, cek legalitasnya ke OJK. sudah terdaftar atau tidak? Apa hasilnya masuk logika? Masa uang kecil jadi luar biasa?
Kalau mau nabung, gak usah bingung, ada tabungan dan deposito syariah. Mau investasi, reksadana syariah, aman gak bikin gelisah. Keuangan syariah, lengkap juga berkah, gak bikin hati resah. Alhamdulillah. Lagi butuh dana, ada P2P lending dan gadai syariah. Buat masa depan, asuransi dan dana pensiun syariah jadi harapan. Keuangan syariah, lengkap juga